Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo kakak-kakak. Halo, selamat malam. Annyeonghaseyo, Sam. Hai, Sam. Annyeonghaseyo. Selamat bergabung di Cogop 1, sesi 5, di pertemuan kita yang kedua. Yeay, oke. Malam ini kita berempat lagi, karena Kak Dava sama Kak Astri izin. Nah, pas banget nih hari ini, tanggal 10-10 ya. Mungkin kakak udah ada yang belanja karena Harbolnas, belanja di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop udah nggak ada ya. Yang lain-lain mungkin. Oh iya, sama nanti jam 8 ini ya di Shopee ada diskon ini loh mobil 10.000. Mungkin ada yang mau ikutan jam 8 malam. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke bab 2, untuk yang materi kemarin bab 1 ada yang ingin ditanyakan kah? Mungkin ada yang baru kepikiran. Kalau misalkan nggak ada, coba kita review sedikit kali ya yang bab 1 kemarin untuk kita ingat-ingat aja. Nah, di bab 1 kemarin kita ada bahas warang, untuk drama sagaknya warang, terus kosakatanya kita banyak belajar soal ulang tahun. Jadi untuk ulang tahun itu sendiri, bahasa Koreanya adalah sengil. Sengil itu ulang tahun. Terus yang berkaitan dengan itu ada Chukanore. Chukanore itu lagu ulang tahun atau lagu ucapan selamat gitu ya. Terus ada keike, keike kue. Terus ada kade, kade kartu. Ini dua-duanya keike dan kade itu dari serapan bahasa Inggris ya. Terus selanjutnya ada janji. Janji ini pesta. Terus ada chode. Chode ini undangan. Terus ada tadi sengil ulang tahun, tapi ini bentuk biasanya gitu. Untuk bentuk hormatnya ada sengshin. Jadi kalau untuk orang yang jauh lebih tua, kakek, nenek, ibu, bapak, atau orang-orang yang dihormati, bisa bilangnya sengshin cuka terimnita. Jadi bukan sengil cuka hamnita, tapi sengshin cuka terimnita. Gitu. Jadi pakai derida akhirannya. Terus ada nai, nai itu umur. Terus untuk umur atau usia bentuk yang hormat itu yonse. Yonse itu umur atau usia tapi bentuk hormat. Terus ada sal, sal ini tahun. Jadi kayak yang biasa ya kita sebutin yol, yotol, sal gitu, umur 18 tahun. Terus ada juga nih si sal atau tahun ini ada bahasa hormatnya, bentuk hormatnya yaitu se gitu. Jadi misalkan mahense gitu. Nah, terus selanjutnya ada sonmul gwalion ohi atau kosakata yang berkaitan dengan hadiah. Ada jigap, jigap itu dompet. Terus ada hua changpum, hua changpum ini kosmetik. Terus ada sonsugon, sonsugon ini sapu tangan. Terus ada necktie, yaitu dasi dari bahasa Inggris juga. Terus gigori, gigori itu anting. Mokori, mokori itu kalung. Untuk ngafalinnya mungkin bisa hafalin si Gui sama moknya. Gui itu kuping, jadinya makanya Gigori itu anting. Sedangkan untuk mokori, mok itu bisa leher, bisa tenggorokan. Leher gitu ya. Jadinya mokori itu kalung. Terus ada banji, banji ini cincin. Sama kotabal, kotabal ini rangkaian bunga ya, bunga buket gitu. Terus ada sonmurel juta. Sonmurel juta ini memberi hadiah. Terus ada bentuk hormatnya sonmurel derita. Jadi tinggal judanya tinggal diganti jadi derita. Karena derita adalah bentuk hormat dari juta. Gitu. Terus ada sonmurel batta, mendapatkan hadiah. Karena batta itu artinya dapat. Jadi sonmurel batta mendapat hadiah. Terus ada sonmurel koreta. Sonmurel koreta ini memilih hadiah. Karena koreta ini memilih bentuk aoyonya berarti kolayo. Gitu. Nah, ada juga tata bahasa atau munpop yang kita pelajari kemarin. Yang pertama itu aoso,
Nah, ini adalah akhiran kalimat, sebenarnya bukan akhiran sih, penyambung ya, penyambung kalimat. Jadi menyambungkan A dan B untuk alasan gitu. Jadi karena A makanya B gitu. Disambungnya menggunakan A atau oso. Nah, kalau aso itu digunakan untuk bentuk dasar kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan vokal A dan O. Sedangkan untuk oso itu digunakan untuk kata kerja atau kata sifat yang tidak diakhiri dengan vokal A dan O. Nah, kalau untuk hata langsung diganti jadi heso. Contohnya di sini kapangi 작아서 불편해요. Kurang nyaman karena tasnya kecil. 어제 피곤해서 일찍 잤습니다. Kemarin saya tidur lebih cepat karena lelah atau capek. Terus 밤에 너무 더워서 잘 수 없었습니다. Saya tidak bisa tidur karena pada saat malamnya sangat panas. Nah, terus dia juga bisa untuk kata benda ya, tapi kata benda ini jadinya iraso. Iraso. Kalau misalkan si kata bendanya itu akhirannya konsonan, maka tinggal ditambahin iraso. Tapi kalau misalkan kata bendanya akhirannya vokal, maka ditambahkan raso. Contohnya di sini ada ilyo il iraso 백화점에 사람이 많습니다. Di department store atau mall ada banyak orang karena hari ini hari Minggu. Gitu. Terus grammar yang kedua ada kayo. Kayo ini dilekatkan pada bentuk dasar kata kerja untuk menanyakan pendapat atau menawarkan sesuatu kepada lawan bicaranya atau kepada yang mendengar. Pemakaian dibatasi pada orang yang sudah saling akrab gitu. Jadi hanya untuk orang-orang yang dekat aja ya. Terus kalau kayo itu ditempelkan pada kata yang berakhiran konsonan, sedangkan real kayo ditempelkan pada kata yang berakhiran dengan vokal. Terus kalau akhiran konsonan real, tinggal ditambahin kayo gitu. Di sini contohnya ada 우리 주말에 같이 영화를 볼까요? kita akhir pekan mau nonton film kah? 좋아요, 영화를 봅시다. Oke, ayo kita nonton film. 제가 카메라를 준비할까요? Apakah saya siapkan kameranya kah? 네, 부디 씨가 준비하세요. Iya, silakan Budi menyiapkannya. Gitu. Kemarin kita juga udah latihan. Udah oke, semuanya juga udah kita bahas ya latihannya sampai yang terakhir percakapan juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Oke. Oh iya, Kalita mau kamar mandi, boleh Kak? Silakan. Nah, kita masuk ke bab 2. Seperti biasa, kita ke presentasinya dulu. Nah, di bab 2 ini kita membahas sama, jadi memang di sesi 5 ini kita bahas drama-drama sagek ya. Sagek itu drama-drama kerajaan yang zaman dulu gitu. Jadi untuk drama sagek di bab 2 ini kita bahas Sondok Yowang atau The Great Queen Sondok. Mungkin di sini ada yang udah pernah nonton, tahun 2009 deh kalau nggak salah ini dramanya ya. Aku jujur gak nonton, tapi emang lumayan terkenal nih waktu itu di Korea juga gitu. Nah, Queen Sondok tuh siapa sih? Jadi Queen Sondok itu, dulu kita bahas dramanya dulu nih. Drama si Sondok Yowang atau The Great Queen Sondok ini tayang tahun 2009. Dan dia ini sangat terkenal di Korea sampai mendapatkan rating di atas 40% gitu. Jadi dia ini menceritakan kisah Ratu Sondok. Nah, Ratu Sondok ini siapa sih? Ratu Sondok itu adalah ratu pertama di kerajaan Korea ya, di dinasti kerajaan Korea. Jadi dia ratu pertama di kerajaan Shilla dan juga ratu pertama dalam sejarah Korea gitu. Karena dulu seperti yang kita tahu di Korea pun itu
hanya bisa raja gitu, hanya bisa laki-laki. Nah, jadi si Queen Sondok ini dia itu menjadi ratu selama kurang lebih 15 tahun dari tahun 632 sampai 647. Nah, di kerajaan Silla, Sondok merupakan penguasa ke-27 dan menjadi ratu pertama di kerajaan tersebut serta menjadi ratu pertama dalam sejarah. Jadi bukan hanya ratu pertama di kerajaan Silla tapi juga dalam sejarah Korea gitu. Makanya dia terkenal. Nah, selama masa pemerintahannya memang Silla ini kan dia terdiri dari waktu itu tuh ada 3 kerajaan ya di Korea, Goguryeo, Baekje, sama Silla. Nah, Silla ini adalah kerajaan yang paling lemah di antara 2 kerajaan lainnya, di antara Baekje sama Goguryeo gitu. Silla tuh yang paling lemah. Nah, tapi dari detik saat si Ratu Sondok ini memimpin, si Sheila ini jadi lumayan lebih bagus dan naik gitu. Dia juga mengejar berbagai kebijakan untuk memperbaiki si bangsa Sheila dan memiliki 2 pahlawan, yaitu Kim Yushin dan Kim Chun Chu. Nah, jadi orang Korea ini lumayan, jadi si Ratu Sondok ini lumayan bisa menaikkan pamornya kerajaan Sheila waktu itu gitu. Nah, lumayan banyak prestasi juga si Ratu Sondok. Dia ini naik tahta selama periode yang waktu itu penuh gejolak karena kan memang Sheila yang paling lemah ya. Terus dia ini ratu yang lumayan hebat, membuka jalan bagi Sheila untuk kebijakannya yang luar biasa. Ia juga menggunakan intuisi, kecerdasan, dan daya tariknya untuk menjalankan negara pada saat itu. Gitu. Nah, Ratu Sondok ini juga terkenal dengan ini ya, sejarahnya itu ramalan Ratu Sondok. Jadi dia ini ngeramal beberapa ramalan. Yang pertama itu waktu itu katanya dia tuh kayak mendengar suara segerombolan katak yang membuat kebisingan di kolam Okmun. Nah, hal ini lantas dianggap sama Sondok sebagai peringatan akan datangnya serangan terhadap Sheila. Nah, terus akhirnya Sondok itu langsung mengirim pasukan meskipun pengamat militer tidak melihat adanya tanda-tanda penyerangan. Bener aja, ternyata ramalannya itu betul. Waktu itu tuh jenderal tentaranya Baekje udah bersembunyi dan siap menyerang. Nah, karena mereka udah siap-siap karena ada ramalan Sondok ini, akhirnya mereka berhasil membunuh jenderalnya Baekje waktu itu dan akhirnya menang. Terus selain itu dia juga meramal tanggal kematiannya sendiri. Jadi benar-benar tanggal, bulan, tahun persis dia ramal kapan dia mati gitu. Dan dia juga akhirnya benar dia mati di tanggal, bulan, tahun yang seperti yang dia ramalkan gitu ya. Lumayan ironis juga. Gitu deh. Nah, selanjutnya kita masuk ke Moonpop atau tata bahasa grammar. Kita kalau nggak salah di bab ini hanya mempelajari 1 tata bahasa aja, yaitu mod. Mod ini negasi, jadi artinya itu negatif, bukan negatif ya, maksudnya artinya adalah mungkin bisa dikatakan sebagai tidak bisa. Jadi mod itu tidak bisa. Jadi walaupun si mod ini tuh diletakkan di depan kata kerja, dan dapat dikatakan sebagai tidak bisa karena walaupun misalkan si pembicara ini ada hasrat atau keinginan untuk melakukan sesuatu tapi tidak ada kemampuan atau tidak ada sesuatu yang terjadi jadinya nggak bisa gitu, jadinya nggak bisa dilakukan, intinya adalah tidak bisa aja gitu. Jadi kalau misalkan kan dia si mod ini diletakkan di depan kata kerja. Kalau misalkan kata kerjanya ada kata-kata hata, dia berarti diletakkannya sebelum kata hada. Jadi kayak kongbu hata. Jadi kongbu mot hata, kongbu moteo, nggak bisa belajar gitu. Contohnya di sini ada jonen kimchi를 mot mogoyo. Saya nggak bisa makan kimchi. Terus Budi Shinen Suyongel Moteo. Budi tidak bisa berenang. Gitu. Oh, ini ada 2 ya. Budi Shinen Suyongel Moteo. Ini ke paste jadi 2. Kalau di presentasi ini 1 aja. Jadi artinya tidak bisa. Mungkin bisa diartikan tidak bisa. Karena ada 1 dan lain hal. Nah, terus sekarang coba kita latihannya langsung ke buku modul aja.
Nah, tadi udah bahas Queen Sondok. Terus, nah ini mod. Diletakkan di depan kata kerja, menyatakan tidak bisa ya. Jadi walaupun si pembicaranya ini ada kemauan, keinginan, hasrat, tapi karena dia tidak memiliki kemampuan atau ada sesuatu yang terjadi, makanya kehendak tersebut tidak dapat terwujud. Jadi secara simpelnya bisa diartikan sebagai tidak bisa. Oh iya, ini contoh yang ketiga tadi ada OJ, Shigani opsoso, Sukjere 못했어요. Jadi ini digabungin sama grammar yang kita pelajari di bab sebelumnya ya, aoso. Jadinya artinya adalah kemarin saya tidak dapat mengerjakan PR karena tidak ada waktu. Oke, nah mungkin di sini kita coba buat kalimat ya. Coba buat kalimat menggunakan grammar mod. Menggunakan tata bahasa mod, kita buat kalimatnya masing-masing 2 aja, nggak usah 5. Jadi coba buat 2 contoh kalimat menggunakan grammar tidak bisa atau mod. Silakan.
Oke, kita coba bahas ya. Masing-masing 2 kalimat aja. Coba kita mulai dari Kalita. Sam, bentar Sam, di sini suara ondel-ondel. Ya udah, oke, nggak apa-apa, Kak. Main dulu aja. Oke, siap, nggak apa-apa. Kita mulai dari Karais. Boleh tolong, Kak? Budisinan Bekwajome Mutgayo Budishinan, sorry. Budishinan Bekwajome Motkayo. Oke, Budi nggak bisa pergi ke department store. Bekwajome Motkayo, betul sekali. Oke, yang kedua, Nandasinan Gongburel Mutheyo. Nandashinen Kongbure Moteo. Oke, good. Nanda nggak bisa belajar. Oke, Charesmita, Kamsamita, Kak. Oke, selanjutnya kita coba Kareno. Oke. Yang pertama, Jonan, Aju, Meun, Sigel, Mot Mogoyo. Betul sekali, Jonen. Aju meun Shige. Shige. Sorry. Mogoyo. Oke. Good. Pakai grammar ini ya. Ini nih kita grammar yang meun shik. Kita akan pelajari di bab-bab selanjutnya. Kalau nggak salah di sesi ini juga sih. Tapi good, benar banget. Oke. Saya tidak bisa makan makanan yang terlalu pedas. Oke, yang kedua. Mogiga manaso, ojebame, mot jasoyo. Mogiga. Sorry. Mogiga manaso. Maaf ya. Nah. Ojebame. Mot jasoyo. Oke, good. Ojebame mot jasoyo. Oke, benar banget. Karena kemarin kemarin malam saya tidak bisa tidur karena ada banyak nyamuk. Oke, Charesmita, Kamsamita, Kak. Kamsahamnida, Sam. Thank you. Oke, Kalita boleh silakan. Udah aman ya, Kak, ondel-ondelnya? Iya, udah lewat. Oke, silakan yang pertama. 저는 커피를 못 마셔요. Oke, Jonan. 잠을 못 자요. Sorry, sebentar, Jonan. Kopi를 못 못 마셔요. 마셔요. Yang pertama ini ya. Ya. Saya tidak bisa minum kopi. Oke, good. Yang kedua. 친구는 수영 못해요. 안 배웠어요. 친구는 수영 못해요. 안 배워서요. 못해요. titik. 안 배워서요. Oke, teman saya tidak bisa berenang karena nggak belajar gitu ya. Sorry. Nah, oke. Nah, jadi benar banget ini kalimat yang terakhir, anbeo soyo. Jadi alasannya tuh bisa dibikin pakai grammar a also, tapi dia tuh kalimat sendiri ya, dan ditambahin yo. Jadi karena tidak belajar gitu, titik. Jadi jadinya 2 kalimat gitu. Kalau mau jadi 1 kalimat, boleh kayak yang a also biasa kemarin kita pelajarin. Tapi kalau dia mau beda kalimat seperti ini, juga boleh gitu. Tinggal ditambahin yo di kalimat keduanya. Setelah a also, terus yo. Gitu. Oke, good, Charesmita. Sudah betul. Oke. Sorry. Nah, sekarang kita lanjut ke ayo berlatih. Di sini dia ada 2 percakapan ya. Ada 2 soal. Nah, kita harus melengkapi percakapan tersebut menggunakan
eh, menggunakan tata bahasa atau grammar mode gitu. Jadi dipilih yang cocok. Mode apa nih? Ada 2. Silahkan dikerjakan dulu. Oke, kita coba bahas ya. Nomor 1, oh iya, ini nanti dibaca semuanya ya percakapannya. Nomor 1, boleh tolong Kak Reno? 오늘은 일찍 집에 가려고 해요. 왜요? 같이 저녁 먹고 들어가세요. 요즘, 요즘 너무 바빠서 집안일을 못해요. Betul sekali, motel jawabannya. Oke, thank you Kak Charesmita. Terima kasih. Sama-sama, Sam. Oke, ini benar ya jawabannya motel. Jadi coba kita bahas. 오늘은 일찍 집에 가려고 해요. Hari ini saya akan pulang ke rumah lebih cepat. 왜요? 같이 저녁 먹고 들어가세요. Kenapa? Kita makan bareng dulu, baru pulang. 요즘 너무 바빠서 집안일을 못해요. Akhir-akhir ini karena sangat sibuk, saya nggak bisa melakukan pekerjaan rumah. Jadi 요즘 itu akhir-akhir ini, jibanil tuh pekerjaan rumah ya. Jadi pekerjaan di dalam rumah gitu, kayak nyapu, bebersih, laundry gitu. Itu jibanil. Oke, nomor 2 boleh tolong Kak Rais.
surel jalmasoyo, anyo jonen surel mut masoyo. Gerom juserel sikil kayo, ne kumawoyo. Oke, thank you Kak. Betul sekali, Charesmita. Jadi jawabannya adalah mot masyoyo. Surel jalmasyoyo. Apakah kamu apa ya bisa minum sul? Sul itu alkohol. Jadi kayak pandai atau bisa minum alkohol dengan baik gitu yang banyak. Terus anio jonen surel mot masyoyo. Enggak, saya nggak bisa minum alkohol. Kerom jus를 시킬까요? Kalau gitu kita pesen jus aja kah? 네, 고마워요. Oke, terima kasih. Oke, good. Nah, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Di sini ada kayak undangan, ya, 초대합니다. Undangan. Jadi dari undangan ini di bawahnya ada 3 pertanyaan. Terus seperti biasa, kalau misalkan si pernyataan tersebut sesuai dengan undangannya, maka kita tulis O. Kalau misalkan salah, kita tulis X gitu. Kita bahas dulu nih ya. Di sini ada undangan 초대합니다. Kayak kami mengundang, undangan gitu ya. 은주의 첫 번째 생일 잔치에 여러분을 초대합니다. Oke, kami mengundang Anda semua ke pesta ulang tahun pertamanya Enju. Jadi yang ulang tahun di sini Enju ya. Enju의 첫 번째 생일 잔치. Terus 시간 4월 30일 토요일 오후 1시부터 3시까지. Jadi waktunya itu tanggal 30 April hari Sabtu, siang jam 1 sampai jam 3. 장소, tempat, Seoul Hotel 2층 뷔페. Tempatnya di Seoul Hotel, lantai 2, 2층 뷔페. 뷔페 itu buffet ya. Buffet. Terus Enju Oma, mamanya Enju, Kim Hye-jin, sama Enju apa? Bapaknya Enju, Lee Jin-soo. Nah, silahkan diisi pertanyaannya.
Oke, coba kita bahas ya. Nomor 1, boleh tolong Kalita dibaca dulu pertanyaannya ya. 김예진 씨의 생일입니다. Ini X ya? X, betul. Yang ulang tahun bukan Kim Hye-jin. Kim Hye-jin itu ibunya ya. Yang ulang tahun itu Eunju. Jadi ini X, betul. Charesmita. Oke, nomor 2, Kak Rais. Boleh tolong dibantu? 솔로텔에서 생일 잔치합니다. Benar. Betul sekali. Ini O. Benar ya. Charesmita. Ini benar karena memang sengil janjinya itu di Seoul Hotel. Oke, yang terakhir nomor 3. Boleh tolong Kak Reno? 토요일 오후에 생일 잔치를 합니다. O. Betul sekali, Charesmita. Thank you, Kak. Ini benar ya. Jadi benar ulang tahunnya itu diadakan di hari Sabtu dan Ohu siang ya. Toyoil Ohue Sengil Janchirel Hamnita. Sorry. Oke. Good. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf. Lumayan panjang nih ya paragrafnya. Kayaknya ada sekitar 10 atau mungkin lebih dari 10 kalimat. Terus di bawahnya ada pertanyaan juga lumayan banyak nih. 1, 2, 3. Nah, sorry, mungkin kita coba baca dan bahas dulu ya paragrafnya. Di sini karena kita kakak-kakak ada 3 orang, mungkin masing-masing ada yang 4 kalimat, ada yang 3 kalimat kali ya. Jadi kita mulai dengan 4 kalimat, terus 3-3. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Rais. Boleh minta tolong untuk baca 4 kalimat. 준영 씨 할머니는 올해 예순한 세이십니다. 그래서 준영 씨 가족들이 할머니의 생신 잔치를 준비했습니다. 저도 준영 씨 할머니 생신 잔치에 초대받았습니다. sudah, kurang. Satu lagi. 준영 씨 집에 준영 씨의 가족과 친족들이 많이 왔습니다. Oke, thank you, Kak. Boleh tolong dilanjut sama Kak Reno? 오케이. 저는 준용 씨의 친척들과 한국말로 인사를 했습니다. 준용 씨 가족들은 한복을 입었습니다. 준용 씨와 준용 씨 동생은 할머니 할머니 앞에서 노래를 불렀습니다. Betul sekali. Oke, thank you, Kak. Terima Sama-sama. kasih. Nah, selanjutnya boleh tolong Kalita sampai akhir. 저는 할머니께 축하 카드를 드렸습니다. 우리는 잔치 음식을 많이 먹고 이야기도 많이 했습니다. 그리고 다 같이 사진도 찍었습니다. 참 즐거웠습니다. Oke, thank you, Kak. Charesmita. Oke, coba kita bahas ya. 준영씨 할머니는 올해 61세이십니다. Jadi tahun ini umurnya neneknya Junyong adalah 61 tahun. 그래서 준영 씨 가족들이 할머니의 생신 잔치를 준비했습니다. Maka dari itu, keluarganya Junyong Shi mempersiapkan pesta ulang tahunnya
neneknya Junyong. 저도 준영 씨 할머니 생신 잔치에 초대받았습니다. Saya juga mendapatkan undangan pesta ulang tahun neneknya Junyong 씨. Junyong 씨 집에 Junyong 씨의 가족과 친척들이 많이 왔습니다. Jadi ada banyak keluarga dan relatifnya Junyong 씨 yang datang ke rumahnya Junyong 씨. 저는 준영 씨의 친척들과 한국말로 인사를 했습니다. Saya greetings atau salam ke relatifnya atau saudara-saudaranya Junyong 씨 menggunakan bahasa Korea. Junyong 씨 가족들은 한복을 입었습니다. Keluarganya Junyong menggunakan hanbok. 준영 씨와 준영 씨 동생은 할머니 앞에서 노래를 불렀습니다. Junyong bersama dengan adiknya Junyong menyanyikan lagu di depan neneknya mereka. 저는 할머니께 축하 카드를 드렸습니다. Saya memberikan kartu ucapan selamat ulang tahun ke neneknya Junyong. 우리는 잔치 음식을 많이 먹고 이야기도 많이 했습니다. Kami banyak makan makanan pesta dan banyak berbicara atau ngobrol. 그리고 다 같이 사진도 찍었습니다. Dan juga kami mengambil foto bersama. 참 즐거웠습니다. Sangat menyenangkan gitu. Jadi semuanya ini pakai past tense ya karena udah terjadinya kan udah lewat gitu. Oh iya di sini udah sih kayaknya kita udah pelajarin grammarnya ya, hampir semuanya udah belajar grammarnya. Nah, boleh silakan diisi pertanyaan di bawahnya. Jadi nomor 1, 2 itu diisi sesuai dengan paragraf di atas. Terus nomor 3 itu kan ada A sampai F, itu dicentang aja yang mana yang dilakukan sama Budi. Gitu. Oke.
Oke, kita coba bahas ya. Nomor 1, boleh tolong Kalita. 음, 준용 씨의 할머니? Betul, Junyong Xie Harmony. Mungkin boleh dijawabnya full ya, Kak. Jadi full sentence jadi untuk kalimat. 준용 씨의 할머니 생신 잔치 mana ya? Betul, diikutin aja jadi. Diikutin dari pertanyaannya. Jadi bisa Junyong Xi. 준용 씨의 할머니 생일 잔치에 갔습니다. Betul sekali. Thank you, Charesmita. Junyong Xie Harmony 생일 잔치에 갔습니다. Gitu. Oke. Junyong Xie Harmony 생일 잔치에 갔습니다. Nomor 1 jawabannya. Jadi perginya ke pesta ulang tahunnya neneknya Junyong. Oke, nomor 2. Boleh tolong Kak Reno? 어디에서 생일 잔치를 했습니까? 준영 씨가 저기 집 생일 잔치를 했습니다. Betul sekali. Thank you, Kak. Sam. Charesmita. Sam, Otieso. enggak, tadi mau nanya yang pertanyaan nomor 1 sih, Sam. Kenapa tuh, Kak? Boleh? Iya, tadi kan apa ada Jun Yong Sie kan, saya juga jawabnya Jun Yong Sie Harmony. Tapi kalau nggak pakai E-nya boleh nggak, Sam? Jun Yong Si Harmony. Boleh juga sih. Karena di Oh, paragrafnya kan juga nyebutnya Junyong Shi Harmony ya. Jadi sebenarnya iya. sama aja neneknya Junyong. Tapi memang kalau pakai Mm-mm. E itu mungkin lebih lengkap aja sih. Jadi neneknya, nyanya gitu ya. Mhm. Neneknya, nenek kepunyaannya si Junyong gitu. Tapi Jadi boleh mau Junyong Shi Harmony juga sama aja sebenarnya nenek Junyong gitu. Nggak masalah. soalnya di paragraf itu saya tadinya pas bacanya bingungnya di situ, ada yang pakai E, ada yang Iya, enggak gitu loh. bener di paragrafnya ada yang pakai E, ada yang enggak ya. Jadi nggak Iya. masalah, dua-duanya sama kok artinya neneknya Junyong gitu. Cuman memang yang Oh, pakai E lebih lengkap aja gitu, kepunyaannya Junyong gitu. oh, Itu kan juga, kayak penekanan gitu ya, Sam? betul, soalnya kan ei, atau Iya. bisa dibaca bisa dibaca itu dia adalah partikel kepunyaannya. Jadi kayak yang tadinya jadi mai gitu. Jadi ini lebih menekankan aja neneknya Junyong atau nenek kepunyaannya si Junyong gitu si neneknya gitu. Ya, sama kayak nomor 2 kan saya juga jawabnya pakai gajok gajok Hmm, gejip atau gajok jip. Jadi betul. Junyong Si gajok. Boleh mau Oh, Junyong si Kajo Gejip Beso Janjirel mhm. Hesemita atau Junyong si Kajo Hmm. Jip atau Junyong si Jip juga nggak masalah sih. Soalnya kan di paragrafnya juga kalau nggak salah apa tuh ya? Tunggu sebentar, coba aku baca. Junyong Jip sih. Junyong Jip. Jadi boleh nggak masalah. Jadi sebenarnya partikel E ini boleh dipakai, boleh enggak. Memang dia ke penekanan gitu ya. Tapi memang kalau untuk penulisan, kayak misalkan di essay atau di buku, itu lebih bagus kalau benar-benar lengkap gitu, sesuai dengan grammarnya. Tapi kalau untuk lisan, nggak apa-apa. Oke. Oke, Oke. thank you, Kak. Makasih, Sam. Nanti, iya. Jadi nomor 2 benar ya, Odieso Sengil Janjiro Hesemika, di mana pesta ulang tahunnya diadakan Junyong시 가족 집에 주니옹씨 가족의 집에서 잔치를 했습니다. Gitu. Oke, kalau yang nomor 3 boleh tolong Kak Rais dipilih yang mana aja. Yang
Yang B, C sama Junyoung Si Gajokgwa Jinjok malas. E sama F. Tunggu sebentar. Ini kan yang dilakukan sama Budi ya. Semua kayaknya Jadi dilakukan gitu ya. Budi nggak pakai hanbok, tapi yang pakai hanbok itu keluarganya Junyoung. Junyoung Oh, Shikajok ya kan di tulisannya iya, iya. Junyoung Shikajok yang pakai hanbok, dan yang Norere Bulosem Nita yang menyanyikan lagu itu bukan Budi tapi si Junyoung sama adiknya ya. Jadi yang benar adalah A. Junyoung Shi Jibe Kasem Nita, dia pergi ke rumahnya Junyoung. Terus B sama C itu salah, jadi nggak dipilih. Terus yang D, Junyoung Shi Kajokwa Chinjoge Manasem Nita, dia ketemu keluarganya sama relatifnya Junyoung. Terus yang E juga Junyoung Shi Harmonike Chuka Kadere dari Semnita. Dia memberikan kartu ucapan selamat ulang tahun ke neneknya Junyoung. Sama yang F, Janji Emshigel Mogos Semnita. Jadi yang benar, yang dicentang yang A, D, E, F gitu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke listening. Masuk ke listening, di sini di listening yang pertama, yang track 42, kalau misalkan benar, kita tulis O seperti biasa, terus kalau salah, kita tulis X. 42. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 내일 같이 영화를 볼까요? 좋아요. 2. 케이크를 살까요? 아니요. 케이크는 부디 씨가 샀어요. 3. 몇 시에 만날까요? 4시에 만납시다. 4. 빵을 먹을까요? 저는 아침에도 빵을 먹었어요. 밥을 먹읍시다. Kita coba sekali lagi ya. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 내일 같이 영화를 볼까요? 좋아요. 2. 케이크를 살까요? 아니요. 케이크는 부디 씨가 샀어요. 3. 몇 시에 만날까요? 4시에 만납시다. 4. 빵을 먹을까요? 저는 아침에도 빵을 먹었어요. 밥을 먹읍시다. Oke, mau diulang sekali lagi atau udah dapat semua jawabannya? Gimana? Ada yang mau diulang? Boleh diulang? Boleh Oke, diulang, Sam? Oke Kak, kita ulang sekali lagi ya. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 내일 같이 영화를 볼까요? 좋아요. 2. 케이크를 살까요? 아니요. 케이크는 부디 씨가 샀어요. 3. 몇 시에 만날까요? 4시에 만납시다. 4. 빵을 먹을까요? 저는 아침에도 빵을 먹었어요. 밥을 먹읍시다. Oke, coba kita bahas ya. Nomor 1, boleh tolong dibaca dulu pertanyaannya juga ya. Nomor 1, boleh tolong Kak Reno. Sam. Nomor 1, Du Saramen, Yonghwaro, Bolgomida. Oh, Betul sekali. Charesmita. Oh, bener ya. Dua-duanya mau nonton film besok. Oke, good. Terima kasih. Nomor 2, boleh tolong Kak Rais.
두 사람은 케이크를 샀습니다. X, betul sekali. Karena cake-nya udah dibeli sama Budi ya. Budi 씨가 케이크를 샀어요, katanya. Jadi mereka nggak beli cake, nggak beli kue. Oke, nomor 3, boleh tolong Kalita? 네시에 만나려고 합니다. Oh, betul sekali. Mereka janjian jam 3. Nesie manapshita, kata si ceweknya ya. Jadi, oh. Nah, nomor 4, boleh tolong Kareno lagi? Ini ragu nih, Sam. Nggak apa-apa. 여자는 아침에 밥을 먹었습니다. X. X, betul. Oh, betul Bener ya. kok. Soalnya kan si cowoknya ngajakin panggil mogel kayo, terus ceweknya bilang 저는 Tadi 아침에 pagi tuh udah makan. panggil 먹었어요. babel 먹읍시다. Jadi katanya dia pagi-pagi udah makan roti, makanya makan ini aja yuk, nasi aja. Oke, jadi nomor 1 O, nomor 2 X, nomor 3 O, nomor 4 X. Oke, Charesmita. Nah, sekarang ini ada 2 soal di bawahnya, track 45. Jadi ada yang nomor 1 biasa dipilih yang benar yang mana. Terus nomor 2 diisi 남자는 무엇을 샀습니까? Jadi diisi barang yang dibeli sama si cowoknya. Dan seperti biasa ini full sentence ya, jadi kalimat yang sempurna diisinya. Oke. Sebentar. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 민준 씨, 여자친구 생일 선물 샀어요? 네, 어제 백화점에서 3시간 동안 선물을 골랐어요. 왜 그렇게 오래 골랐어요? 처음에는 목걸이를 사고 싶었어요. 하지만 목걸이는 너무 비싸서 못 샀어요. 그 다음에는 가방을 사려고 했어요. 하지만 그 가방은 너무 무거워서 안 샀어요. 그래서 뭘 샀어요? 시계를 샀어요. 작고 예뻐요. Oke, kita ulang ya. 2. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 민준 씨, 여자친구 생일 선물 샀어요? 네, 어제 백화점에서 3시간 동안 선물을 골랐어요. 왜 그렇게 오래 골랐어요? 처음에는 목걸이를 사고 싶었어요. 하지만 목걸이는 너무 비싸서 못 샀어요. 그 다음에는 가방을 사려고 했어요. 하지만 그 가방은 너무 무거워서 안 샀어요. 그래서 뭘 샀어요? 시계를 샀어요. 작고 예뻐요. Oke. Coba sekali lagi ya yang terakhir. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 민준 씨, 여자친구 생일 선물 샀어요? 네, 어제 백화점에서 3시간 동안 선물을 골랐어요. 왜 그렇게 오래 골랐어요? 처음에는 목걸이를 사고 싶었어요. 하지만 목걸이는 너무 비싸서 못 샀어요. 그 다음에는 가방을 사려고 했어요. 하지만 그 가방은 너무 무거워서 안 샀어요. 그래서 뭘 샀어요? 시계를 샀어요. 작고 예뻐요. Oke, coba kita bahas ya. Nomor 1, boleh tolong dibaca juga pertanyaannya ya. Nomor 1, boleh tolong Kak Rais. 남자는 누구에게 선물을 하려고 합니까? 여자친구. 여자친구, betul. Yang C ya. 여자친구. Jadi cowoknya tuh mau kasih hadiah ke siapa sih? Ke 여자친구, ke pacarnya ya. Girlfriend, C.
Oke, nomor 2 boleh tolong Kak Reno. Eh, nggak jelas sebenarnya sih Sam, cuma saya nanggepnya gini, dia mau beliin kalung tapi mahal, mau beliin tas tapi kenapa gitu, akhirnya dia belinya apa gitu, kurang jelas Sam kalau Oke, saya. nggak Eh, apa-apa. Jadi, coba kita bahas lagi aja ya. Jadi pas ditanya jadinya beli apa, kata ceweknya gitu kan. mm, mm, Soalnya awalnya dia tuh mau beli kalung, tapi karena terlalu mahal jadinya dia nggak bisa beli. Gitu. Mokorika nomu bisaso mot sasoyo. Jadi dia nggak bisa beli karena terlalu mahal. Terus kedaumen dia mau beliin kabang. Tapi hajiman 가방은 너무 무거워서 안 샀어요. Jadi karena tasnya terlalu berat, 무겁다, 무거워서 안 샀어요. Dia nggak jadi beli, tidak membeli gitu ya. Jadi perbedaan antara yang sentence 1 dan 2, yang satunya pakai mod karena nggak bisa, yang keduanya pakai an karena sebenarnya dia bisa, cuman nggak beli karena yaitu berat gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi contoh penggunaan mod sama an perbedaannya. Nah, terus akhirnya yang ketiga dia beli shige, jam. Shige, akhirnya dia menghadiahkan jam tangan ke ceweknya ya, shige. Jadi di sini shigeru sasemnita karena di pertanyaannya ada muose sasemnika pakai imnika. Jadi jawabnya pakai imnita. Kecuali kalau pertanyaannya pakai aoyo, baru jawabnya pakai yo. Jadi memang disesuaikan aja sama pertanyaannya ya. Shigeru sasemnita karena katanya cakku yepoyo, kecil dan cantik gitu. Oke, jadi jawabannya Shige ya. Shigeru sasemnita. Nomor 1 C, nomor 2 Shige. Oke, terima kasih. Nah, kita sih untuk di bab 2 ini udah selesai nih, kakak-kakak. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Lumayan cepet ya hari ini, karena emang materinya juga nggak terlalu banyak. Grammarnya 1, mod, terus habis itu latihan semuanya. Jadi nggak gitu banyak, kita jam 8:10 nih udah selesai. Kalau nggak ada pertanyaan, atau ada, boleh Sam, Kak Mita? bedanya Shiki, Kayo sama Jumun. Ayo. Shikita sama Jumun ya. Heeh. Sama aja sih, sama-sama memesan ya. Shikita, shikyo, shikil keo gitu. Jumun hal keo, pesen juga sih sama aja, nggak ada bedanya. Shikita dan Jumun Aku hal boleh pakai dua-duanya. boleh pakai dua-duanya. Boleh Jumun hal keo atau shikil keo gitu. Sama aja. Saya makasih. Oke, sama-sama Kak. Ada lagi mungkin pertanyaan? Apakah ada? belum ada Kalau Sam. nggak ada, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ya di chat atau di Japri atau mungkin di pertemuan selanjutnya juga boleh ditanyakan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, seperti biasa kita foto bersama dulu. Jadi yang bisa on cam, boleh tolong on cam. Apakah Kak Rais dan Kalita bisa on cam? Oke. Kalita nggak bisa ya, Kak? Iya, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, Kak. Aku gaya apa ya? Aku juga pakai kacamata deh kayak Kak Reno. Sebentar ya. Boleh yang mau pakai video filter kayak Kak Reno. Aku pakai apa ya? Hmm, yang ini deh. Ya loading sebentar. Nah, yang ini aja deh. Oke. 1, 2, 3. Oke.
kayaknya udah dapet sih semuanya. Oke, terima kasih Charesmita, Sugoesmita. Terima kasih kakak-kakak. Sampai bertemu Oke, di 감사합니다. video. Sampai 감사합니다. bertemu hari Kamis. Kamsahamnida. Oke, Sugoes어요. so. 수고했어요.